Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita lanjutkan halaqah yang kedua, pertemuan yang kedua bersama surah Al-Ghasyiyah, tafsir Wahbah, Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah. Kita masih membincangkan atau melanjutkan sorotan yang kemarin tentang macam mana Rasul dan sahabat membaca Quran. Bila bicara tentang surah Al-Ghasyiyah, kita dipertemukan dengan kaedah yang sepatutnya kita amalkan, ya, kaedah membaca Quran. Untuk itu, untuk ambil berkat, kita baca dulu surah Al-Ghasyiyah yang terdiri dari 382 huruf. 382 huruf. Demikian menurut kiraan ulama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma 'afina wa'fu 'anna. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Yang ditanya adalah Rasulullah pada dasarnya. Kemudian ditanya setiap umat Al-Quran. Pada dasarnya yang ditanya adalah Rasulullah. Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Tahu tak hari kiamat itu macam mana? La haula wa quwwata illa billah. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ataupun pengetahuannya di kulit saja, tidak sampai ke isi. Apalah artinya kulit tanpa isi? Subhanallah. Ini yang mencecah hati seorang muslimah warga emas di zaman Rasulullah SAW. Lantas dibacanya ayat ini berulang kali dengan tangisan dan doa. Kebetulan bacaan warga muslimah warga emas ini didengar oleh Rasulullah. Rasulullah lalu di depan rumahnya di luar malam hari, terdengarlah bacaan muslimah ini. Baginda pun berhenti sejenak, mendekatkan telinganya ke pintu rumah sambil mendengar warga emas mengaji dalam rumah. Memang tujuan baginda keluar di malam hari memantau perihal sahabat Nabi, macam mana bacaan mereka dari rumah ke rumah. Dipantau oleh Rasulullah SAW. Ini yang terjadi di Madinah. Dalam cerita lain, ada seorang sahabat lain bercerita, saat sahabat ini
mengetahui bahwa Rasulullah tadi malamnya lalu dekat rumahnya, pagi hari ketahuan, lalu sahabat ini mengatakan, kalau saya tadi malam mengetahui baginda memantau bacaanku, aku mesti membaca lebih baik daripada yang aku baca tadi malam, katanya. Tadi malam saya baca biasa-biasa saja, sederhana saja. Kalau saya tahu bacaan saya dipantau, dinilai, saya akan membaca lebih baik lagi dari yang saya baca. Ini pula cerita muslimat yang mengaji, satu ayat saja dibacanya berulang kali, kita tidak tahu entah berapa lama ya, entah setengah jam, entah sejam, entah lebih. Yang jelasnya, subhanallah, Rasulullah memantau di luar mendengar bacaannya sambil menjawab pertanyaan, hal ataka hadisul ghasyah, sudah datangkah kepadamu cerita hari kiamat? Tahu tak hari kiamat itu macam mana? Subhanallah. Rasulullah menjawab, apa kata baginda? Naam atani, ia sudah sampai kepadaku. Naam atani, yang di dalam bertanya, hal ataka hadisul ghasyah, kata si muslimah warga emas dalam rumahnya. Rasulullah mendengar di luar, naam atani, sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Ya sudah, saya sudah tahu. Subhanallah. Kalau kita lihat dari awal Al-Quran ya, di halaman Al-Fatihah halaman pertama ada cerita hari kiamat. Di halaman kedua Alif Lam Mim ada cerita hari kiamat. Di halaman ketiga ada cerita hari kiamat. Halaman keempat, kelima dan seterusnya ada cerita hari kiamat ataupun cerita padang mahsyar, surga neraka. Kalau kita pergi kepada juz 30 contohnya, surah An-Naba cerita hari kiamat. Sesudahnya An-Nazi'at cerita hari kiamat. Sesudahnya Abasa wa Tawalla cerita hari kiamat. Sesudahnya surah Takwir cerita hari kiamat. Bahkan tajuk surahnya tajuk hari kiamat, fenomena hari kiamat. Surah Infitar, surah Mutaffifin, surah Insyiqaq, suratul Buruj, surah At-Tariq. Kemarin kita habis surah Al-A'la, ini surah Al-Ghasyiyah, semuanya tentang hari kiamat. Sesudah Al-Ghasyiyah nanti surah Al-Fajr tentang hari kiamat, suratul Balad tentang hari kiamat, suratul Syams, subhanallah, suratul Lail tentang hari kiamat, surah Duha tentang hari kiamat. Begitu banyaknya cerita hari kiamat di dalam Al-Quran. Ditanya lagi, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Kalau kita lihat ke hadis ya, di hadis yang paling terkenal, yang patutnya setiap ahli keluarga tahu hadis itu, hadis Jibril namanya. Hadis Jibril, hadis ketika Rasulullah bersama sahabat duduk-duduk, tiba-tiba datang Jibril. Jibril muncul seperti manusia, memakai pakaian yang bersih, pakaian serba putih, bersih, kemas. Berjumpalah Jibril, disaksikan oleh sahabat tidak berani cakap. Jibril terus duduk di depan Rasulullah SAW, berselimpuh, seperti kita membaca Rabbi Ghfirli, tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW, lalu bertanya beberapa pertanyaan. Pertama tentang al-Islam, rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga al-ihsan. Yang keempat as-sa'ah. Saat itu hari kiamat. 4 pertanyaan asas. Subhanallah. Padahal hari kiamat itu sudah ada dalam rukun iman. Sudah disebut tentang hari kiamat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kemudian. Sudah ada di sana. Tapi ditanya lagi secara khusus, akhbirni anis sa'ah. Tolong cerita tentang hari kiamat sedikit macam mana. Kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Itulah perhatian besar ya. Itu maka di sini ditanya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau kita pergi kepada surah-surah sesudah Al-Ghasyiyah ini, surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha tentang hari kiamat. Sebelumnya surah Al-Bayyinah tentang hari kiamat. Surah Al-Adiyat tentang hari kiamat. Al-Qari'ah tentang hari kiamat. At-Takasur tentang hari kiamat. Subhanallah. Sesudah Takasur, Al-Asr. Sudah Al-Asr,
Al-Humazah, tentang hari kiamat. Wailul likulli humazatil lumazah, tentang hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Nanti surah Al-Ma'un tentang hari kiamat. La haula quwwata illa billah. Sesudah Al-Ma'un nanti menyusul surah apa? Surah Al-Masad, Tabat Yada, tentang hari kiamat. Jadi perlu kita perhatikan ya. Itu maka menjadi perhatian musliman warga emas ini, dibacanya satu ayat saja dengan tangisan dan doa. Menangis dan berdoa. Rasulullah pun di luar menangis. Subhanallah. Di sini pula ada cerita dari hadis riwayat Imam Nasai. Katanya Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan kenangan indahnya bersama Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah pernah meminta saya membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud, katanya tolong bacakan Al-Quran. Baginda meminta dibacakan Al-Quran. Tadi muslimat memang dia baca Quran, dia tidak tahu, dia dinilai, dia dipantau oleh Rasulullah. Ini pula Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud, meminta dibacakan Al-Quran. Abdullah heran, tercangang kata orang Brunei. Heran dia. Kenapa? Kenapa perlu saya bacakan Al-Quran? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqra alaika Al-Quran wa alaika unzil. Apa perlunya lagi saya bacakan ke atas baginda Al-Quran? Kan Al-Quran itu langsung diturunkan kepada baginda melalui Jibril. Untuk apa lagi saya bacakan? Bacaan Jibril kan lebih mantap lagi. Kata baginda, baca sajalah. Saya suka mendengar bacaan orang lain. Ini kegemaran Rasulullah ya. Rasulullah gemar mendengar bacaan orang lain. Kita macam mana kegemaran kita? Kalau kita mendengar Quran dibaca, adakah kita gemar mendengarnya? Pernahkah suami mendengar bacaan istrinya, istri mendengar bacaan suaminya? Mak bapak mendengar bacaan anak-anaknya, sini nak, dengarkan ayah dulu Al-Quran bacaanmu. Ayah suka mendengar bacaanmu. Pernahkah begitu? Rasulullah memanggil sahabatnya, tolong bacakan Al-Quran. Sahabat bertanya, untuk apa saya bacakan Al-Quran? Kan Quran itu diturunkan kepada baginda langsung daripada Jibril. Bacaan Jibril kan lebih hebat lagi. Kata Rasulullah, bacakan sajalah. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akur, dia membaca surah An-Nisa dari awal ya. Abdullah membaca surah An-Nisa dari awal. Subhanallah. Padahal Rasulullah tidak menyuruh, tidak memilih surah apa. Dia digerakkan hatinya membaca surah An-Nisa. Dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqal azim, itu ayat 1. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Takutlah kepada Allah. Baris pertama. Baris kedua, wattaqullah. Menyuruh kita takut kepada Allah. Satu ayat ya. Kemudian dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Menurut ceritanya katanya sampai subhanallah ayat 41. Jadi berapa halaman dibacanya? Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Subhanallah. 6, 7 halaman. Subhanallah. Dari halaman 77, 78 sampai 85. Berarti berapa? 35 dalam 7 halaman lebih. Dari 77 tadi ya. Dari 77 sampai 85. Berarti 8 halaman. 7 ke 8 halaman dibacanya. Bila dah sampai bacaannya kayak
bacaan ayat nomor 41 halaman 85 sampai bacaannya ke sana. Apa bunyi ayatnya? Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai di ayat 41 dilihat oleh Abdullah wajah Rasulullah, katanya baginda menangis dengan serius. Bila Rasulullah tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud melihat baginda menangis, katanya sudahlah, tidak tertahan lagi air matanya. Mendengar sambil menangis. Apa ayat 41 ini? Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Nanti dari kiamat setiap umat akan dikemukakan syahid, nabinya. Pengikut Nabi Isa akan dipanggil Nabi Isanya. Pengikut Nabi Musa akan dipanggil Nabi Musanya. Setiap umat akan dipanggil nabinya, akan mempertanggungjawabkan tugas yang disampaikan kepada umat masing-masing. Waji'na bika ala haula'i syahida. Kata Allah di sini, firman Allah, kami akan memanggilmu nanti untuk menyaksikan kepada umatmu. Umat macam kita sekarang, saksi kepada generasi yang ada semasa dengan kita. Suami saksi kepada istrinya, istri saksi kepada suaminya, suami istri saksi kepada anaknya. Macam mana Quran di rumah itu akan ditanya nanti. Macam mana sholatnya akan ditanya nanti. Macam mana cinta masjidnya, cinta azannya akan ditanya nanti. Subhanallah. 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 Tentang kesaksian ini, menarik juga kalau kita semak ayat dalam surah Al-Maidah berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan dipanggil Nabi Isa. Sudah ada di sana gambarannya ya. Macam mana nanti umat seorang nabi itu, nabi dan umatnya akan dipanggil. Nanti Nabi Isa akan dipanggil dalam halaman 127. Boleh dilihat ayat 116, 116, 17, 18. Ayat berapa? 116, 117, 118 surah Al-Maidah halaman 127. Di sini dikatakan apa? Wa iz qala ya Isa bin Maryam, ayat 116. Ketika Allah menanya Nabi Isa nanti, wahai Isa bin Maryam, adakah engkau mengajar umatmu itu ajaran Tritunggal, Trinitas? Ditanya nanti. Ya ilahi. Akan ditanya, qala subhanak, ya Allah mana ada tuh, subhanallah, tidak pernah saya ajar itu katanya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, manalah mungkin saya cakap tak betul. Kata Nabi Isa ditanya, Nabi Isa membela diri, in kuntu qultu faqad alimtah. Kalau aku dulu pernah bercakap, engkau tahu ya Allah apa yang aku cakap itu. Apa yang aku ngomong engkau mesti tahu ya Allah. Apa yang aku sebut engkau mesti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha tahu perkara yang gaib. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, keterangan lanjutnya boleh dibaca ayat 117 dan 118. Contohnya Nabi Muhammad juga akan dipanggil nanti. Akan dipanggil nanti. Lihat halaman 126 di belakang ayat yang tadi, ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Maidah 109. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari itu Allah akan menanya semua rasul, macam mana sambutan umat kamu terhadap kamu? Umat Muhammad akan ditanya, macam mana umatmu di abad 21? Nabi Muhammad akan ditanya nanti. Keadaan kita sekarang akan ditanya nanti. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub.
kata Rasul, para Rasul nanti katanya, kamu tidak tahulah apa yang mereka lakukan setelah kami meninggal, setelah kami wafat. Engkau lah yang tahu ya Allah. Yang penting Nabi akan mempertanggungjawabkan. Subhanallah, subhanallah. Jadi sangat menarik sekali ya kisah muslimat warga emas yang mengaji, menangis, satu ayat saja dibacanya. Jadi patutlah kita ambil sunnah ini, contoh terbaik ini, kita ambil ayat yang kita faham isinya, kemudian kita baca berulang kali sehingga ayat itu lekat di hati. Inilah maksudnya message ini ya. Ini tujuannya message ini, supaya hati itu diisi dengan kalamullah. Dalam hadis dikatakan hati yang kosong dari kalamullah seperti rumah yang roboh. Artinya apa? Rumah roboh itu rumah bermasalah apa? Rumah roboh. Mana ada orang mau duduk di dalam? Karena mungkin ada di dalam makhluk-makhluk, serangga-serangga yang berbahaya. Mungkin ada ular, ada kalajengking, ada lipan, ada semut api dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada di sana hantu entah apa ya. Walau alam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada sana jin entah apa-apa. Kita tidak tahu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitulah hati yang kosong dari Al-Quran. Banyak hantu di dalam. Banyak kalajengking di dalam. Banyak lipan di dalam. Banyak semut api di dalam. Jadi dia memikirkan benda-benda yang tak betul saja. Bila hatinya banyak masalah, dia memikirkan benda yang tak betul. Yang betul dia tak mau pikirkan. Itu tanda hati bermasalah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lanjutkan besok dengan izin Allah. Inilah halaqah yang kedua, pertemuan yang kedua. Tafsir surah Al-Ghasyiyah, masih cerita macam mana sahabat Nabi warga emas membaca surah Al-Ghasyiyah. Ayat pertama dibacanya berulang kali sambil menangis, sambil berdoa. Dan Rasulullah pun terharu dengan perinteraksian muslimah warga emas ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu li wa lakum wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.